Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Adi Nugroho dengan NIM 336230027. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai tugas mata kuliah pemindahan tanah mekanis dan alat berat, yaitu mempresentasikan mengenai infografis pada tiap-tiap pertemuan. Adapun infografisnya saya sudah buat. Infografis pada pertemuan ke-9 berjudul Alat Berat Pekerjaan Pondasi. Pekerjaan pemancangan, proses pemancangan tiang panjang adalah metode konstruksi untuk menanamkan tiang pemancang dalam tanah agar dapat menahan beban struktur di atasnya. Jenis-jenis alat pancang tiang. Yang pertama itu dropping hammer, cara kerja pemukul dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Yang kedua single acting hammer, cara kerja hammer diangkat dengan uap lalu jatuh bebas. Yang ketiga itu ada double acting hammer, cara kerja hammer diangkat dan ditekan dengan uap. Yang keempat differential hammer, cara kerja memanfaatkan perbedaan tekanan ruang atas dan bawah piston. Pemeliharaan alat panjang. Adapun faktor penting dalam pemeliharaan alat panjang yang pertama itu berarti yang panjang, dua kondisi panjang, tiga waktu pengerjaan. Jenis-jenis alat contoh perhitungan berat hammer. Rumusnya itu B sama dengan 0,5 P ditambah 2600, di mana B itu berat hammer, P itu berat tiang panjang. Eh, Contoh soalnya itu eh, tiang panjang beton ukuran 35 kali 35 cm, panjang 15 cm. Tentukan B-nya. B-nya itu sama dengan 0,5 dikali 0,35 dikali 0,35 dikali 15 dikali 24. 2400 ditambah 600 dihasilkan 25.805 kg dan dikonversi menjadi 2,8 kg. Di pertemuan 10 itu berjudul alat berat pemecah batu atau stone crusher. Apa itu stone crusher? Stone crusher adalah alat berat yang digunakan untuk memecah batu alam menjadi agregat atau batu pecah dengan ukuran sesuai kebutuhan konstruksi. Fungsi utama stone crusher memecahkan batuan, memisahkan agregat menggunakan screener untuk memilah ukuran batu sesuai spesifikasi proyek. Jenis-jenis cruiser. Yang pertama itu jaw cruiser, yang kedua giratory cruiser, yang ketiga itu impact cruiser mill, yang keempat con cruiser, yang kelima itu hammer mill, yang keenam roll cruiser, yang kedelapan rod mill dan block. Bagian stone cruiser. Hopper, tempat awal batuan masuk. Vibrating feeder, memisahkan batuan berukuran kecil sebelum diproses. Conveyor, memindahkan material antara unit. Vibrating screen, menyaring ukuran agregat. Sand washing mesin, mencuci debu agar bebas polusi. Keunggulan Sun Cruiser yang pertama itu efisien dalam memproduksi agregat, memiliki kapasitas produksi besar, menyediakan berbagai ukuran material untuk kebutuhan konstruksi. Tahapan proses pemecahan batu yang pertama itu primary cruiser, tahap pertama pemecahan, secondary cruiser, pemecahan lanjutan, tertiary cruiser, pemecahan akhir untuk hasil yang lebih halus optimal. Selanjutnya pertemuan ke-11 dengan judul Alat Berat Pengerjaan Beton. Beton adalah material utama dalam campuran beton terdiri dari semen, agregat halus, dan kasar, air, serta bahan adiktif atau plastizer. Retarder atau penahap dinding akselerator. Tahapan pekerjaan beton yang pertama untuk pengukuran komponen beton, pencampuran bahan beton, pemindahan beton segar, penempatan beton di lokasi konstruksi, konsolidasi, dan pengeringan hingga mencapai kekuatan optimal. Peralatan untuk pembuatan dan pemindahan beton. Basing plan.
eh, tempat produksi beton dalam jumlah besar. Bagian-bagiannya itu ada dry mix, wet mix, wet mix, wet mix. Bagian utamanya itu ada cement silo, bed conveyor, bin, stronch bin, timbangan, dosage pump, dan penampungan air. Concrete mixer, jenis-jenis. Truck mixer, ada tilting drum mixer, paving mixer, concrete hauling equipment, alat pengangkutan seperti hard operator car, power bagi, hose, elevator bucket, concrete pump, dan crane bucket. Crane bucket adalah wadah pengangkut beton dari truk besar ke lokasi pengecoran. Keunggulan menggunakan alat berat dalam pengerjaan beton. Yang pertama itu efisiensi produk, meningkatkan produktivitas dan konsistensi hasil. Yang kedua itu kualitas terjaga. Yang ketiga itu kemudahan pemindahan dan mengoptimalkan waktu dan tenaga kerja. Selanjutnya ada pertemuan ke-12 yaitu pekerjaan pekerasan jalan aspal. Pekerjaan pekerasan jalan aspal yang melibatkan proses produksi hot mix, transportasi penghamparan, dan pemadatan. Bahan utama aspal dari agregat kualitas hot mix ditentukan oleh spesifikasi aspal, gradasi aspal, dan job mix formula. Alat berat utama dalam pekerjaan aspal, aspal mixing plant (AMP), aspal distributor, aspal finisher. Komponen utama alat berat, komponen utama alat berat pada pekerjaan pengaspalan yang pertama itu AMP atau aspal mixing plant. Bagian-bagiannya ada segmen silo, belt conveyor, strong beam, stroke, storage beam ya, dosage pump, aspal finisher itu ada komponennya hopper, auger, screed. Keunggulan alat berat dalam pekerjaan aspal, ada keuntungan pekerjaan aspal. Yang pertama itu efisiensi tinggi, kualitas stabil, dan fleksibilitas. Komponen aspal yang simple itu bisa dilihat pada gambar ini. Dan 11 pada plan ini AMP. Nah, untuk pertemuan ke-13 itu alat berat untuk konstruksi bangunan gedung. Pendahuluan. Dalam konstruksi bangunan gedung, alat berat yang memainkan peran penting untuk mempermudah pekerjaan yaitu crane. Jenis-jenis crane itu mobil crane dapat bergerak, mobile crane, jenis-jenis crane itu ada mobile crane dan tower crane. Untuk mobile crane sendiri itu jenis-jenisnya ada road train crane, carry deck crane, crawler crane, all train crane, hydraulic truck crane, reach stacker. Fungsinya itu keunggulannya itu dapat bergerak dan berpindah dengan mudah, digunakan untuk mengangkat material area yang berbeda. Nah, yang selanjutnya ada tower crane. Keunggulannya itu digunakan untuk pekerjaan di ketinggian. Bagian tower crane ada jeep atau boom, counter jeep dan counterweight, hose trolley dan sling, cabin, mast section, base section, slowing machine, tower top, collar frame, jenis-jenis tower, supporting static, traveling power, climbing power.
keunggulan alat berat. Adapun keunggulan dari alat berat crane yang pertama itu mempercepat pekerjaan konstruksi, efisien untuk proyek berskala besar, mampu menjangkau area yang sulit dijangkau secara manual. Biaya alat-alat berat pertemuan ke-14. Owner cost dipengaruhi umur ekonomis, alat untuk bunga, pajak, dan asuransi. Operating cost dipengaruhi oleh pemakaian bahan bakar, minyak, pelumas, dan lain-lain. Nilai diskresi ditentukan oleh yang pertama harga beli alat, yang kedua itu perkiraan nomor ekonomis alat, yang ketiga nilai residu alat. Ini untuk metode diskresi itu ada despresiasi ya, ada straight line method. Metode adalah metode untuk menentukan nilai diskresi alat tiap tahunnya sama besar. Ada reducing charge method adalah metode menentukan jumlah despresiasi yaitu menurun atau berkurang jumlahnya setiap tahun. Semakin tua alat maka akan semakin menurun produksinya. Straight line method itu apa, perhitungannya dan contoh soalnya seperti ini dan langsung dimasukkan ke dalam tabel hasil perhitungan declining balance method. Enggak, 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 dia kayak gini aja ya. Perhitungannya untuk menemukan despresiasi dia langsung ketemu nilainya. Untuk declining itu contoh soalnya seperti ini dan langsung dimasukkan ke dalam tabelnya. Sum of the years digit method itu contoh perhitungannya dan apa namanya pengertiannya, terus tabelnya dari perhitungan, nah akan nilai-nilainya dimasukkan ke dalam tabel seperti ini. Nanti didapatkan nilai dari apa berdasarkan tabel tulisan buku kelima tuh. Pada pada umur ekonomis alat yang besarnya 125 sesuai dengan perkiraan nilai residunya. Contoh soal untuk mencari jumlah biaya pemeliharaan selama pemeliharaan selama umur ekonomi 90% berdasarkan tabel berikut. Ini yang untuk menghitung besarnya biaya sewa per jam digunakan rumus berikut. Nah, ini tiap-tiap ini tiap-tiap faktor pengalinya tuh dikalikan dengan harga beli alat per 1 juta. Nanti didapatkan biaya sewa tersebut di atas belum termasuk biaya bahan bakar, minyak lumas, minyak hidrolis, penggantian ban, biaya untuk cadang khusus, dan upah operator. Ini biaya per jamnya. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.